Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arnisha Arli Milviana dari program studi akuntansi semester 5. Saya ingin mempresentasikan mata kuliah manajer strategi mengenai strategi komparatif, joint venture, dan aliansi, dan strategi merger. Yang pertama ada strategi komparatif, joint venture, dan aliansi. Strategi komparatif adalah pendekatan yang digunakan oleh organisasi untuk bekerja sama dengan entitas lain guna mencapai tujuan bersama yang saling menguntungkan. Dalam konteks bisnis, strategi ini biasanya dilakukan untuk mengakses sumber daya, pasar, atau teknologi baru, mengurangi resiko, dan meningkatkan daya saing. Dua bentuk utama dari strategi komparatif adalah joint venture dan aliansi strategi. Yang pertama, joint venture atau usaha patungan. Joint venture adalah bentuk kemitraan di mana dua atau lebih perusahaan mendirikan entitas bisnis baru dengan tujuan tertentu. Dalam usaha patungan ini, masing-masing pihak biasanya berkontribusi dengan modal, sumber daya, atau keahlian dan berbagi keuntungan atau kerugian yang dihasilkan. Karakteristik dari joint venture antara lain terbentuk entitas baru yang terpisah dari perusahaan induk, kepemilikan manajemen dan resiko dibagi sesuai kesepakatan. Umumnya memiliki fokus pada proyek tertentu, misalnya pembangunan infrastruktur, eksplorasi sumber daya, atau pengembangan produk. Keuntungan dari joint venture ini antara lain berbagai risiko finansial dan operasional, menggabungkan keahlian dan teknologi dari mitra yang berbeda, memasuki pasar baru dengan dukungan mitra lokal. Kekurangan dari joint venture antara lain potensi konflik antara mitra terkait pengambilan keputusan atau distribusi keuntungan, kompleksi hukum dalam pembentukan dan operasional, ketergantungan pada kinerja mitra. Selanjutnya yang kedua ada aliansi strategis. Aliansi strategis adalah bentuk kerjasama yang lebih fleksibel dibandingkan joint venture, di mana dua atau lebih perusahaan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu tanpa membentuk entitas bisnis baru. Aliansi ini biasanya didasarkan pada perjanjian kontrak. Karakteristik aliansi strategis antaranya tidak ada pembentukan entitas baru, hanya kemitraan berdasarkan perjanjian. Tujuan lebih spesifik dan jangka pendek dibandingkan joint venture. Fokus pada berbagai sumber daya atau keahlian tanpa penggabungan modal besar. Keuntungan dari aliansi strategis antara lain biaya rendah dibandingkan joint venture, akses cepat ke sumber daya atau pasar baru, lebih mudah dibubarkan jika tujuan tercapai atau kerjasama tidak lagi diperlukan. Keuntungan dari aliansi strategis ini tidak ada kendali penuh atas operasi mitra, resiko berbagai informasi sensitif dapat digunakan mitra secara sepihak, keterbatasan dalam tingkat integrasi antara mitra. Berikutnya ada perbandingan mendasar joint venture dan aliansi strategis. Berdasarkan struktur
Joint venture membentuk entitas baru, sedangkan aliansi strategis tidak membentuk entitas baru. Berdasarkan kompleksitas, lebih kompleks, joint venture lebih kompleks atau hukum dan operasional. Sementara aliansi strategis lebih sederhana atau kontak. Berdasarkan resiko, joint venture berbagi resiko penuh, sedangkan aliansi strategi resikonya lebih terbatas. Berdasarkan durasi, biasanya joint venture berjangka panjang, sedangkan aliansi strategis bisa jangka pendek. Berdasarkan tujuan, joint venture bertujuan untuk proyek besar dan strategis, sementara aliansi strategis memiliki tujuan spesifik dan fleksibel. Berikut merupakan contoh joint venture yang sukses di Indonesia. Yang pertama ada PT Toyota Astra Motor atau TAM, merupakan kerjasama antara PT Astra International Tbk dan Toyota Motor Corporation. TAM bertanggung jawab atas produksi dan distribusi kendaraan Toyota di Indonesia, menggabungkan pengetahuan pasar lokal dengan keahlian otomotif global. Yang kedua ada PT Nestle Indofood Citra Rasa Indonesia atau NICI. Didirikan pada tahun 2005 sebagai joint venture antara PT Nestle Indonesia dan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. NICI berfokus pada produk bumbu penyedap makanan, memanfaatkan keahlian Nestle dalam industri makanan dan jaringan distribusi Indofood. Merupakan contoh aliansi strategis yang signifikan di Indonesia. Yang pertama ada Indofood dan PepsiCo. Indofood merupakan produsen makanan terkemuka di Indonesia, menjalin kerjasama dengan PepsiCo untuk memproduksi dan mendistribusikan produk PepsiCo di Indonesia. Melalui aliansi ini, PepsiCo dapat memasuki pasar Indonesia tanpa perlu mendirikan pabrik sendiri. Sementara Indofood memperluas portofolio produknya dan memanfaatkan jaringan distribusi globalnya PepsiCo. Yang kedua ada Telkomsel dan Gojek. Telkomsel penyedia layanan telekomunikasi terbesar di Indonesia berkolaborasi dengan Gojek, perusahaan ride-hailing dan pembayaran digital terkemuka. Dalam kolaborasi ini, Telkomsel menyediakan solusi konektivitas dan layanan digital untuk mendukung perusahaan ekspansi Gojek, memperkuat ekosistem digital di Indonesia. Dan selanjutnya ada B, Strategi merger. Strategi merger adalah langkah strategis yang dilakukan oleh dua atau lebih perusahaan untuk menggabungkan aset operasional atau struktur organisasi mereka demi mencapai tujuan bisnis tertentu. Strategi ini dirancang untuk menciptakan sinergi yang meningkatkan nilai dan daya saing perusahaan yang bergabung. Berikut merupakan 5 jenis strategi merger. Yang pertama ada merger horizontal. Merger horizontal adalah penggabungan dua perusahaan yang berbeda di industri yang sama atau memproduksi produk atau jasa yang serupa. 3 tujuan merger horizontal antara lain meningkatkan pangsa pasar, mengurangi persaingan langsung, menghemat biaya operasional melalui efisiensi skala besar. Yang kedua, merger vertikal. Merger vertikal adalah penggabungan perusahaan yang berbeda di berbagai tahapan rantai pasok. 3 tujuan merger vertikal antara lain meningkatkan efisiensi rantai pasokan, mengurangi ketergantungan pada pemasok atau distributor pihak ketiga. Yang terakhir ada meningkatkan pengendalian kualitas. Yang ketiga ada merger konglomerat. Merger konglomerat adalah penggabungan perusahaan yang berbeda di industri yang berbeda.
Ketiga tujuan merger konglomerat antara lain diversifikasi resiko, memperluas portofolio produk atau jasa, mencapai pertumbuhan di pasar baru. Yang keempat, ada merger ekstensi pasar. Merger ekstensi pasar adalah merger antara dua perusahaan yang beroperasi di wilayah geografis yang berbeda, tetapi menawarkan produk atau jasa yang serupa. Dua tujuan merger ini antara lain memperluas jangkauan pasar geografis dan mengakses konsumen baru. Yang kelima dan yang terakhir adalah merger ekstensi produk. Merger ekstensi produk adalah merger antara dua perusahaan yang memproduksi produk yang berbeda tapi saling melengkapi. Tujuan merger ini antara lain menawarkan rangkaian produk yang lebih luas kepada pelanggan, meningkatkan peluang cross-selling. Berikut merupakan 4 keuntungan dari strategi merger. Yang pertama ada efisiensi operasional, peningkatan kapasitas inovasi, kekuatan finansial, dan yang terakhir peningkatan kompetitif. 4 tantangan strategi merger. Yang pertama ada perbedaan budaya perusahaan, integrasi operasional yang kompleks, resiko monopoli, resistensi karyawan. Berikut merupakan 5 contoh merger di Indonesia yang mewakili berbagai jenis strategi merger. 1. Merger horizontal. Contohnya penggabungan antara PT Bank Danamon Indonesia Tbk dan PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk pada tahun 2019. Kedua bank ini beroperasi dalam sektor perbankan yang sama dan merger ini bertujuan untuk memperkuat posisi pasar serta meningkatkan efisiensi operasional. Merger vertikal, contohnya penggabungan PT Toyota Astra Motor dengan PT Toyota Mobilindo, PT Multi Astra, dan PT Toyota Engine Indonesia. Merger ini melibatkan perusahaan yang berbeda pada rantai pemasokan. Perbedaan dalam industri otomotif mulai dari produksi mesin hingga perakitan. Yang ketiga, ada merger konglomerat. Contohnya penggabungan antara Gojek dan Tokopedia yang membentuk entitas baru bernama Goto pada tahun 2021. Gojek bergerak di bidang transportasi dan layanan digital, sementara Tokopedia adalah platform e-commerce. Merger ini menciptakan konglomerat teknologi yang mencakup berbagai layanan digital. Yang keempat ada merger eksistensi pasar. Contohnya penggabungan antara Bank Sentral Asia atau BCA dengan Bank NISP pada tahun 2008. BCA mengakuisisi Bank NISP dengan tujuan memperluas jaringan cabang dan meningkatkan pangsa pasar di sektor perbankan, sehingga dapat menjangkau lebih banyak nasabah di berbagai wilayah. Yang kelima dan yang terakhir adalah merger ekstensi produk. Contohnya penggabungan antara PT Indofood Sukses Makmur Tbk dan PT Indobiskuit Mandiri Makmur. Indofood yang dikenal dengan produk mie instan bergabung dengan Indobiskuit yang memproduksi biskuit. Merger ini memungkinkan Indofood memperluas link produknya ke kategori makanan ringan lainnya. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.